Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bacaan leksionari kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 26 sampai 34. Di sana diceritakan tentang pelayanan Paulus dan rekannya di Antiokhia. Anda bisa membaca kisahnya secara lengkap nanti setelah kita merenungkan bersama saat ini. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat hal lain di dalam karya pelayanan Rasul Paulus. Bukan hasil pelayanannya, tapi sosok rekan pelayanannya yang mendampingi pelayanan Paulus di berbagai tempat, salah satunya di Antiokhia yang kisahnya kita renungkan hari ini. Namanya adalah Barnabas, Bapak Ibu. Ia sangat berjasa. Barnabas ini sangat berjasa bagi pelayanan Paulus menurut saya. Barnabas itu sebetulnya bukan sembarang nama, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36, Barnabas atau Paraklesis mempunyai arti sebagai anak penghiburan, son of encouragement. Dan sesuai dengan namanya, Barnabas memang adalah seseorang yang gemar memberikan penghiburan. Barnabas gemar menolong, Barnabas gemar memberikan kekuatan bagi banyak orang. Dan salah satunya yang menerima dampak positif itu adalah Paulus. Mari kita lihat sedikit ke belakang di Kisah Rasul pasal 9 ayat 27. Itu pertama kali Barnabas ketemu dengan Paulus. Barnabas memutuskan untuk menerima dan menyelamatkan Paulus dari ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi. Paulus saat itu baru saja bertobat, jadi wajar saja Paulus dikejar-kejar gitu ya. Dan Barnabas memutuskan untuk menerima, menampung, menyelamatkan Paulus. Saya membayangkan jika sosok Barnabas saat itu tidak ada gitu ya di dalam perjalanan kehidupan Paulus. Mungkin Paulus sudah keburu meninggal, Bapak Ibu. Dan mungkin pada akhirnya Injil Kristus juga tidak bisa tersebar dengan luas begitu cepat. Barnabas sangat berjasa. Nah, pertemuan itulah Barnabas bertemu dengan Paulus yang membuat mereka akhirnya makin karib, mereka makin dekat, dan mereka pun akhirnya juga berpelayanan ke beberapa tempat bersama-sama. Nah, kali ini Barnabas mengajarkan kita bahwa menjadi penting memposisikan diri, menjadikan diri sebagai sahabat untuk orang lain. Barnabas mengajarkan kita akan pentingnya memberikan dorongan, pentingnya memberikan semangat sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Betapa penting menurut Barnabas untuk menerima dan memberikan kekuatan sebagai seorang sahabat. Dan dari Barnabas pula Bapak Ibu hari ini kita diingatkan bahwa memang sejatinya murid-murid Kristus itu dipanggil untuk menjadi sahabat. Menjadi sahabat bagi sang lain. Murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, kini pertanyaannya Bapak Ibu bagi kita. Sudahkah kehadiran kita menjadi penghiburan bagi mereka yang berduka? Sudahkah kehadiran kita memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah? Atau sudahkah juga kita memberikan kelegaan bagi mereka yang dahaga? Dan sudahkah kita menopang mereka yang tidak sanggup berjalan menapaki kehidupan ini, Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa hadir, menjadi sahabat bagi siapapun yang kami temui di kehidupan kami. Di dalam Kristus Sang Sahabat Sejati, kami berdoa. Amin.